Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Malimbi Junia Putri Ariza dengan NIM C1D12301. Di sini aku akan menjelaskan tugas cyber security mengenai kebocoran data pribadi, studi kasus Indonesia dan dunia. Yang pertama ada kasus BPJS Kesehatan yang terjadi di Indonesia 2021. Pada tahun 2021, Indonesia diguncangkan oleh kebocoran data pribadi milik sekitar 279 juta penduduk yang diduga berasal dari BPJS Kesehatan. Data yang bocor mencakup nama, NIK, alamat, nomor telepon, hingga riwayat kesehatan. Kasus ini pemicu kekhawatiran besar terhadap lemahnya keamanan cyber di institusi pemerintah. Dalam kajian akademik oleh Gunawan pada 2024 dibahas bahwa kejadian ini memperlihatkan kurangnya etika dan regulasi yang ketat terhadap pengolahan data pribadi serta pentingnya penguatan payung hukum seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang baru disahkan. Selanjutnya ada kasus Tokopedia pada tahun 2020. Pada Mei 2020, lebih dari 91 juta data akun pengguna Tokopedia dibobol dan dijual di forum dark web. Data yang dibobol termasuk email, username, password. Walaupun passwordnya terenkripsi, tapi tetap saja berpotensi penyalahgunaan data sangat besar. Penelitian oleh Perkasa dan Sali pada tahun 2022 mengulas bagaimana perusahaan e-commerce seperti Tokopedia memiliki tanggung jawab hukum atas perlindungan data pengguna, merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan urgensi untuk menerapkan standar keamanan digital yang lebih tinggi di sektor komersial. Next, di urutan ketiga ada kasus Facebook atau Cambridge Analytica pada tahun 2018. Skandal Cambridge Analytica menjadi sorotan dunia ketika terbongkarnya data dari 87 pengguna Facebook disalahgunakan untuk kepentingan kampanye politik, termasuk pada pemilu Amerika Serikat pada tahun 2016. Data tersebut dikumpulkan tanpa izin melalui aplikasi kuis pribadi. Dalam tulisannya, HU pada 2020 menyebutkan kasus ini sebagai kotak hitam, menunjukkan bagaimana algoritma dan pengumpulan data masih bisa dimanipulasi tanpa transparansi. Kejadian ini memperkuat tuntutan global untuk reformasi privasi digital dan transparansi penggunaan data oleh platform sosial media. Next, yang keempat ada kasusnya My IndiHome. Pada tahun 2022 terjadi kebocoran data yang melibatkan IndiHome. Layanan internet milik Telkomsel tersebut mengalami kebocoran melibatkan log aktivitas browsing pengguna, termasuk kata kunci pencarian yang menimbulkan pertanyaan serius tentang privasi digital. Walau belum banyak tentang jurnal akademik spesifik membahas kejadian ini, studi oleh Nanta et al. 2025 menyoroti pentingnya pengalaman pengguna digital dan kepercayaan dalam menjaga loyalitas pelanggan. Kebocoran ini menunjukkan bahwa keamanan bukan hanya soal teknis, tapi juga menyangkut reputasi dan hubungan emosional antara brand dan pengguna. Dan yang terakhir ada kasus Marriott International. Pada akhir 2018, Marriott mengumumkan bahwa sekitar 500 juta data tamu mereka telah dibobol selama 4 tahun terakhir, sejak 2014. Data yang bocor termasuk nama, alamat, nomor paspor, hingga informasi kartu kredit. Kasus ini menjadi salah satu pelanggaran data terbesar dalam sejarah. Dalam sebuah analisis teknis yang diterbitkan oleh IJSR 2024, dijelaskan bahwa pelanggaran ini terjadi karena kegagalan dalam mendeteksi aktivitas berbahaya dalam sistem lama Starwood yang telah diakuisisi Marriott. Insiden ini memperjelas pentingnya audit keamanan menyeluruh saat melakukan merger atau akuisisi sistem teknologi informasi. Baiklah, cukup sekian penjelasan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.